bersyukur, sungguh tak berbahagia boleh darah anak domba Allah kita dijadikan umat Tuhan yang senantiasa meninggikan, memuliakan Dia. Haleluya. Kembali kita angkat pujian kita, Dia Imam besar. Sambil kita bangkit berdiri, bersukacita, pengucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita semua menghampiri Dia. Haleluya. Yesus Imam besar selama-lamanya. Namanya tidak beralih kepada orang lain. Sehingga Dia dapat menyelamatkan kita dengan sempurna. Karena Dia hidup senantiasa menjadi pengantara kita. Haleluya. Kita sungguh berbahagia memiliki Yesus Imam besar yang sangat kita butuhkan. Kembali kita angkat pujian kita, jalan bersama Dia.
merupakan pengalaman kita semuanya. Kita boleh merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa, memberikan kita sukacita, memberikan kita damai sejahtera. Walau keadaan dunia sedang tidak baik-baik saja, tapi Dia senantiasa ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Kembali kita ke pujian kita, persekutuan yang indah. Di hari pujian nanti kita persembahkan pujian dari kamu dari remaja. Terima kasih.
Haleluya, puji Tuhan. Lagu pujian merupakan kesaksian kemuliaan remaja bagi kita. Kita juga boleh menjadi pengalaman mereka. Mana dalam proses hidup kita, ada Yesus akan menguatkan kita sehingga kita berkemenangan. Puji Tuhan. Biasanya kita akan berikan persembahan kita kepada Tuhan. Sebelum kita berikan persembahan kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur kepada Bapa di surga, Bapa yang murah hati, Bapa yang berbelas kasihan, Allah yang panjang sabar. Sabar terhadap kami Tuhan, banyak tingkah langkah kelakuan kami. Dan juga saat kami datang, kemudian setiap hati kami Tuhan, membawa persembahan kami, membawa puji-pujian kami, dan kami percaya kasih Tuhan nyata, membalaskan bagi kami berlipat kali ganda. Engkau lah dimuliakan, Engkau lah ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, kami berikan persembahan kami. Haleluya, amin. Haleluya. Kita angkat pujian kita adalah pertemuan di udara. Kita berikan persembahan kita. Bertemu dengan Yesus di udara yang kasar, yang lawan permai. Dia datang untuk menjemput kita. Dan tiba saja kita akan menikmati firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita. Kita rasakan kasih Tuhan yang begitu indah. Sudah kita bangkit berdiri, tangkap pujian kita. Berbahagialah yang dipanggil pada pesta kawin anak domba.
antara kami boleh ada pada siang ini untuk bersyukur kepadamu, mengagungkan Engkau Tuhan Yesus. Tidak bisa kami lupakan segala kebaikan Tuhan yang selalu kami rasakan, bahkan sampai siang ini kami boleh dengan tubuh yang sehat datang kepadamu. Engkau selalu membentuk kami, menyucikan kami. Apapun yang kami alami pada akhirnya akan mendatangkan kebaikan. Bahkan berkat-berkat yang Engkau berikan bagi kami tidak kami sia-siakan, tapi kami gunakan untuk bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami akan menerima firman yang hidup untuk menjamin kehidupan kami, firman yang tajam menyucikan kami. Begitu juga firman yang kuat untuk selalu menguatkan kami. Urapi kami semua, berikan ketenangan bagi kami untuk menyambut firman-Mu. Kami bersyukur, kami terima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, kita diberkati Tuhan pada siang hari ini dengan perlindungan Tuhan sepanjang minggu sampai pada siang hari ini kita bisa datang kepada Tuhan. Kita bersyukur perlindungan Tuhan yang begitu kuat bagi kita sehingga kita bisa datang pada siang hari ini. Puji Tuhan, saudara-saudara, sebelum menyampaikan firman Allah kami sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Ya, Tuhan memberkati kita. Beberapa tema yang sudah kita tekuni, dan tema ini juga saya selalu bawa kepada rencana Tuhan yang begitu ajaib. Kemarin di kebaktian doa sudah kita dengarkan bagaimana kita berada di dalam naungan Tuhan, ya. Bahkan di kebaktian PA kemarin kita juga belajar berkali-kali, aku rindu mengumpulkan kita di bawah sayapnya Tuhan. Ya, ini kerinduan Tuhan yang harus kita respon, kita maknai, kita terima. Betapa banyak kerinduan Tuhan, tapi yang terdalam kerinduan Tuhan adalah untuk mengumpulkan kita. Tetapi Yerusalem tidak mau. Tuhan sangat kecewa. Begitu dibilang Yerusalem, Yerusalem, aku rindu kali, berkali-kali aku rindu mengumpulkan kalian, tapi kalian tidak mau. Nah, karena Yerusalem menolak, maka kita bangsa kafir. Kita bangsa kafir ini, saudara-saudara, bukan bangsa Israel kita. Kita tanggapi, kita respon terhadap kerinduan Tuhan ini, sehingga kita mau berkumpul. Orang-orang benar harus berkumpul, harus bersatu. Orang-orang suci harus berkumpul, harus bersatu. Sampai terakhir orang pilihan akan berkumpul untuk menyongsong Yesus sebagai mempelai pria surga. Kita harus maknai kekristenan kita tidak hanya berkecimpung untuk cari berkat, fasilitas, keadaan di dunia ini. Kalau itu menjadi sasaran kita, sangat kecil sekali nilai dari iman kita. Tapi nilai iman kita bukan kepada perkara dunia ini. Sampai puncaknya adalah kita diangkat bertemu dengan Yesus mempelai pria surga. Dari itu saya tertarik dengan kalimat Tuhan berkata, ya, karena Tuhan merindukan kita untuk dikumpulkan. Saya tertarik dengan ayat itu, marilah kepadaku, ya, supaya kita dikumpulkan Tuhan mulai dari marilah kepadaku, kata Tuhan. Ya, harus kita responi, kita datang kepada Tuhan, saudara-saudara. Setelah kita datang kepada Tuhan, tidak hanya menerima Yesus sebagai juru selamat, kita harus menerima Yesus sebagai gembala, ya, tergembala dengan benar. Lalu terakhir nanti mendengar suara malaikat untuk mengumpulkan kita. Tapi saya tertarik dengan kalimat ini yang seringkali juga ayat yang sudah sering, tapi maknanya kurang jelas kita pahami. Ya, Matius pasal yang ke-11 ayat 27, marilah kepadaku semua yang berbeban berat, ya, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Silakan dibaca ayat ini. Matius pasal yang ke-11, Matius pasal yang ke-11 dibacakan bagi kita mulai dari ayat yang ke-27. Silakan.
Demikian firman Tuhan, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Terus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ini panggilan Tuhan supaya kita maknai kerinduan Tuhan untuk mengumpulkan kita. Kerinduan Tuhan untuk mengumpulkan kita, caranya Tuhan mengundang, marilah kepadaku, marilah kepadaku. Ya, ini pertama supaya kita dikumpulkan karena kerinduan Tuhan begitu dalam. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. 29. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. 30. Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya, puji Tuhan. Ayat ini sudah sering, ya, udah hafal kita saudara-saudara. Tapi kenapa kita terus beban kita begitu berat? Beban ekonomi, beban kesehatan, beban masa depan, kayaknya begitu berat. Terutama kita berada di hari-hari terakhir ini, beban ya, memperjuangkan anak-anak, memperjuangkan masa depan begitu berat. Dan kadang-kadang ayat ini, mana sih kok Tuhan katakan bebanku akan menjadi ringan, kok nggak nyata? Karena kita tidak mengikuti ayat selanjutnya, saudara-saudara. Tuhan katakan, marilah kepadaku. Ya, jadi tema kita ini, beban berat kita Tuhan akan ganti menjadi enak dan ringan. Semua beban jadi enak dan ringan. Itulah kalau kita meresponi, menanggapi panggilan Tuhan untuk berkumpul, bersatu, berkumpul di bawah naungan sayap Tuhan. Ya. Ada 3 ini saudara-saudara. Agar beban berat kita diganti Tuhan menjadi enak dan ringan. Jujur saja kita di dunia ini, semua kita punya beban, semua punya masalah. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, beban itu jadi enak, beban itu jadi ringan. Nah, ini yang perlu kita pahami saudara-saudara. Bagaimana caranya supaya beban ekonomi jadi ringan? Ya, bukannya berarti beras jatuh dari langit, tapi ada caranya. Gimana caranya supaya beban ekonomi kita menjadi ringan, beban ekonomi jadi enak? Negara kita dihadapkan kepada kesulitan hari-hari ini, saudara-saudara. Bahkan ke depan akan semakin sukar. Tapi Tuhan kasih solusinya, ayo mari kepadaku. Aku ingin mengumpulkan kalian di bawah naungan sayapku. Kata Lukas kemarin. Ya, berkali-kali aku rindu mengumpulkan kalian, tapi tidak mau. Coba baca dulu ulang itu ayat yang sudah kemarin. Dan ini panggilan Tuhan ini supaya kita berada di dalam naungan sayapnya Tuhan, seperti induk ayam menaungi anak-anaknya di bawah sayapnya. Lukas 13 ayat 27. Dan saya sangat percaya bahwa berada di naungan Tuhan ini kerinduan yang terdalam dari Tuhan. Coba ulang lagi. Demikian Lukas 13 ayat 34. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Berkali-kali. Ini kerinduan yang Tuhan. Berkali-kali aku rindu, tapi Yerusalem tidak mau. Merasa hebat, merasa mampu, merasa kuat. Coba lanjutkan lagi. Berkali-kali, kalimat berkali-kali itu penting. Coba. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Perhatikan. Tetapi kamu tidak mau. Gak mau. Tuhan ingin menawarkan bagi kita beban berat diganti menjadi ringan dan enak, tapi gak mau. Ya, Yerusalem justru melawan nabi-nabi. Dan sampai betul-betul hancur, Yerusalem hancur, saudara-saudara. Nah, Tuhan ingin mengumpulkan kita di bawah naungan sayapnya, supaya beban kita Tuhan ganti menjadi enak dan ringan, saudara-saudara. Ya, dan puji Tuhan, coba ketika kita ikut Tuhan, menerima Tuhan, tanggapi panggilan Tuhan ini, marilah kepadaku, terasa enak. Dulu orang tua saya sebelum bertobat, payah kali hidup kami. Ya,
Karena begitu, belum bertobat, susah makan pun kami susah, terancam semua. Tapi begitu bertobat, hidupnya diubah oleh Tuhan, terasa enak. Beban ekonomi enak, beban ekonomi ringan, kesehatan semua, masa depan jadi enak dan ringan. Karena kita tanggapi panggilan Tuhan yang berkata, marilah kepadaku. Jadi saudara-saudara, supaya beban kita, beban berat kita diganti Tuhan menjadi enak dan ringan, ada 3 hal yang harus kita perhatikan: respon kita, tanggapan kita, sikap kita terhadap kerinduan Tuhan yang ingin mengumpulkan kita di bawah sayapnya. Yang pertama, mau kita datang kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkata marilah, kita harus mau, saudara-saudara. Ya, taat. Jangan kayak Yerusalem tak mau. Ya, setiap orang yang dipanggil oleh Tuhan, mari kepadaku, ada rencana Tuhan begitu besar yang Tuhan sediakan kepadanya. Mungkin awalnya nggak mengerti kita ketika kita dipanggil Tuhan untuk ikut Dia. Abraham dipanggil Tuhan, tinggalkan negerinya, saudara-saudaranya, rumah bapaknya. Mula-mula Abraham tidak mengerti. Tuhan panggil, ayo pergilah ikut aku. Tapi lama-lama dia tahu ini yang rencanakan Tuhan. Bebannya menjadi enak. Ya, bebannya menjadi enak dan ringan. Di perjalanannya, saudara-saudara, begitu tinggalkan negerinya di perjalanan, Tuhan tunjukkan kepadanya betapa kuat Tuhan punya rencana masa depannya yang begitu kuat. Abraham berhasil. Ya, dan demikian juga murid-muridnya. Tuhan katakan, ayo mari ikut aku. Ya, murid-murid tinggalkan, ada sebagai nelayan, ada sebagai pemungut cukai, tinggalkan. Dan betul, begitu mereka menanggapi rencana Tuhan untuk datang kepada Tuhan, oh, murid-murid berkata, Tuhan, kalau kami ikut Engkau, apa yang kami dapat? Tuhan katakan, kau akan bersama-sama dengan aku duduk di atas 12 tahta. Engkau akan mendapat 100 kali lipat, dan engkau akan mendapat hidup kekal. Enak sekali lah, saudara-saudara. Makanya bersyukur kita tanggapi panggilan Tuhan ini. Marilah kepadaku, supaya kita, beban berat kita menjadi enak dan ringan. Beban berat ekonomi, jangan karena beban berat ekonomi kita tinggalkan Tuhan, gak ke gereja, gak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Makin payah ekonomi kita, makin susah. Ya, kenapa kita respon panggil Tuhan? Tuhan, marilah kepadaku, karena kita percaya. 1 Petrus berkata, karena kita percaya bahwa Tuhan yang pelihara kita, baru kita datang. Dan betul, begitu datang kita kepada Tuhan, enak. Tuhan pelihara, lebih hebat kuasa Tuhan memelihara kita daripada kita yang memelihara diri kita. 1 Petrus berapa itu? 1 Petrus 5 ayat 7. Ya, beban ekonomi menjadi enak dan ringan. Kekhawatiran kita semakin menipis, karena kita datang kepada Tuhan, saudara-saudara. 1 Petrus 5 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Iya. Serahkanlah segala kekhawatiran kepadanya. Iya. Sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan yang pelihara kita. Itulah enaknya datang kepada Tuhan. Beban ekonomi jadi ringan. Saudara ingat, sebelum saudara ikut Tuhan, sebelum kita tergempala, payah kali pun cari ekonomi. Mengontrak aja kita payah. Ya. Besok kontrakanku setahun bagaimana? Besok tahun depan bagaimana? Usaha payah. Tapi kan saudara lihat bukti. Terbukti. Begitu kita respon, kita datang kepada Tuhan. Tinggalkan dosa kita, tinggalkan manusia lama kita, tinggalkan karakter-karakter lama. Kan diberkati Tuhan kita, saudara-saudara. Untuk datang kepada Tuhan harus ada yang kita tinggalkan. Ya. Kayak Abraham, untuk datang kepada Tuhan, ikut Tuhan, tinggalkan negerinya, sanak saudaranya, rumah bapaknya, dan Tuhan ganti lebih dari itu. Sama perlakuan ini, saudara-saudara. Marilah datang kepadaku, tinggalkan dosa kita, ya, beban dosa itu tinggalkan, ya, karakter-karakter yang lama itu tinggalkan, supaya kita lihat beban berat Tuhan ganti menjadi enak dan ringan. Ya, beban ekonomi kita semakin baik, semakin
Tuhan selesaikan, serahkan kekhawatiranmu. Yaitu datang kepada Tuhan menyerahkan kekhawatiran kita. Tuhan yang pelihara kita, saudara-saudara. Ya, beban dosa. Dulu di pendidikan kami ditanya, beban yang paling berat di dunia ini apa? Kami masih sekolah, beban pendidikan berat sekali, uang, habis uang belajar siang malam. Guru kami bilang bukan. Beban apa lagi? Mempersiapkan masa depan. Guru kami bilang bukan. Jadi apa yang beban berat sesungguhnya? Guru kami bilang beban berat sesungguhnya itu dosa. Dosa itu beban berat. Ya, yang gak bisa diselesaikan oleh manusia pandai, orang jenius, orang kaya gak bisa menyelesaikan dosa. Beban berat sejak dari dunia ini sampai neraka. Ya, itu beban berat. Semakin orang berdosa, semakin tenggelam hidupnya, semakin hancur hidupnya, sampai tenggelam ke lautan api neraka. Beban dosa itu harus kita tinggalkan. Ya, kita harus tinggalkan ini, saudara-saudara. Beban dosa. Gimana caranya melepaskan beban dosa? Mengaku dosa. Mazmur 32 berkata, kalau kita mengaku dosa kita berbahagia. Tapi selama kita menyembunyikan dosa, kering tulang-tulang kita. Tak ada semangat, tak ada gairah, tak ada kekuatan. Mazmur 32. Makanya kita belajar, saudara-saudara. Mari kepada Tuhan. Kekhawatiran kita mulai berkurang karena Tuhan yang pelihara kita. Beban ekonomi kita makin berkurang karena Tuhan pelihara kita. Mari kepada Tuhan. Beban dosa kita diselesaikan Tuhan, diampuni Tuhan. Mazmur 32, silakan ayat 1. Demikian ya, dari Daud nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tengah menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Jadi beban dosa ini harus, saudara-saudara, harus diserahkan, dilepaskan. Lewat bagi Kristus dia datang melepaskan dosa kita. Gak ada kepandaian harta kita, siapapun yang sanggup melepaskan kita dari beban dosa. Hanya Yesus. Ya, beban dosa, beban sakit penyakit. Ya, kadang-kadang di usia yang sudah lanjut, banyak kali serangan sakit ini, sakit itu, keluhan sana, keluhan situ. Tapi kita percaya, setiap firman yang kita dengarkan sembuh kita, memberikan kekuatan bagi kita. Firman itu yang kita dengar membuat sel-sel tubuh kita menjadi sehat. Itu hebat kali loh, saudara-saudara. Ada orang gak percaya, masa dengarkan khotbah jadi sehat? Sehat. Ya, guru kami juga pernah bilang, ya, kalau kita dengarkan khotbah, anak-anak kecil dengarkan khotbah, dari sel-sel tubuhnya itu, dari pori-porinya itu bisa nangkap. Ya, makanya jangan anak-anak gak dibawa dengarkan firman. Ya, mungkin pengetahuannya, daya tangkap, tapi tubuhnya itu mengerti. Ya, makanya Mazmur berapa tuh disampaikan firmannya, dia disebut Mazmur 107. Ya, disampaikan firman disembuhkan. Dengar firman macam begini, lebih dari datang ke dokter, lebih dari makan obat apapun, dia firman itu mampu sampai ke dalam kita, sudah sampai ke pori-pori kita dia masuk. Ya, kekuatan firman, sudah. Coba 107 ayat, ya, ayat 17 kalau tidak salah. Coba kita, makanya minta, saudara-saudara, beban ekonomi, ayo Tuhan ganti karena dia pelihara kita. Beban dosa dilepaskan oleh korban Kristus. Beban sakit penyakit 107 ayat 17, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Lanjut. Dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Ya. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Ya, sampai sudah gerbang maut, sudah nggak ada harapan lagi. Dokter mengatakan udah berakhirlah hidupmu. Ya, tinggal berapa tahun lagi, ini kanker macam begini.
habis itu, ya meninggal itu katanya. Makanya saya ketika istri sakit 12 tahun yang lalu kanker payudara, dengarkan firman dipulihkan. Yang lain-lain, anaknya dokter ada di situ, teman-teman kami 3 anaknya dokter sama-sama kemoterapi. Kami dengar mana ibu saya udah meninggal karena nggak dengar firman. Ya yang lain-lain satu-satu dengar meninggal, nggak pernah dengarkan firman. Tapi firman yang kita dengar itu sampai ke sel-sel kita, sampai seluruh tubuh kita. Ya, di ayat yang ke-17, 19 dulu lagi. Ayat 19, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dan kesesatan mereka. Terus, dan diselamatkannya mereka dari kesemaatan mereka. Iya, tadi sudah di gerbang maut, tapi berseru berdoa. Lalu ayat 20, disampaikannya firman-Nya, iya, dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Iya. Jadi firman yang kita dengar itu sampai ke tubuh kita, saudara-saudara, sel-sel tubuh kita. Makanya orang tanya, Pak Pendeta, aku bisa ibu sehat? Bukan karena dokter nggak pernah makan obat, selalu dokter saya bilang ibu nggak ada makan obat lagi. Yang lain harus makan obat rutin terus. Dokter bilang ibu nggak perlu makan obat lagi. Coba, karena ada firman. Jadi beban kesehatan kita, beban sakit penyakit kita Tuhan pulihkan dengan firman. Makanya saudara-saudara, beban kita akan menjadi enak. Beban ekonomi jadi enak dan ringan. Pertama karena Tuhan yang pelihara kita. Ya, beban dosa kita, nggak lagi kita dibebani dosa kita karena Tuhan sudah pikul dosa kita. Bagi kita mengaku dosa, jangan menyembunyikan dosa, saudara-saudara. Beban kesehatan kita, coba kalau pergi ke dokter, habis-habisan tuh saudara-saudara. Ya kalau masih berlaku BPJS, kadang-kadang ada sekarang ini banyak sakit penyakit tidak dilayani BPJS, sudah diatur semua batas-batas tertentu. Coba pergi sakit penyakit, ya ratusan juta saudara-saudara, ya, ratusan juta. Pemeriksaan ini, pemeriksaan itu, obat sana, obat situ, lelah keluarga. Ya. Tapi Tuhan katakan, dengar firman itu sudah menyembuhkan kita. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Puji Tuhan, saudara-saudara, hebat sekali. Makanya waktu mendiang ibu mertua yang sakit, ya sudah tua, bukan sakit tapi sudah tua, selalu setiap 2 kali sekali 2 minggu kami datang menyanyi, sampaikan firman, perjamuan kudus. Firman itu selalu memberikan kekuatan sampai dapat usia 96. Hebat sekali, karena orang tua ini kerinduannya firman, baca firman. Waktu di Tiga Lingga, dia sudah TV-nya sudah ada di situ, dengar khotbah. Kadang-kadang jam 11 malam sudah siaran langsung, jam-jam 9 siaran khotbah. Hebat kali itu saudara-saudara. Makanya firman itu begitu kuat. Jadi tidak ada udahlah yang penting ke gereja, bukan. Ada firman supaya beban sakit kita Tuhan akan angkat, saudara-saudara. Beban berat Tuhan ganti menjadi enak dan ringan. Pertama, sikap kita datanglah kepada Tuhan. Bawa beban ekonomi kita, beban dosa, beban sakit kita, bawalah kepada Tuhan. Tuhan akan mengubah segala beban itu menjadi enak dan ringan, saudara-saudara. Apalagi yang kedua, agar beban berat kita menjadi enak dan ringan. Yang kedua, belajar kepada Tuhan. Sudah datang kepada Tuhan, tepat sekali itu. Datang kepada Tuhan. Tapi tidak cukup di situ. Belajar lagi kepada Tuhan. Sudah kita datang kepada Tuhan, yang kedua belajar. Kita kadang-kadang enggak. Udahlah, serahkan beban hidupku, beban ekonomiku, beban sakit penyakitku, kurang-kurangkan sama Tuhan. Sudah, enggak mau belajar. Nah, inilah kesalahan kita. Seharusnya lanjut lagi bagian yang kedua. Setelah kita datang kepada Tuhan menyerahkan beban kita, baru yang kedua, datanglah kepada Tuhan, belajar kepadaku. Nah, pelajaran apa yang kita terima dari Tuhan? Pelajaran ini tidak diajarkan di dunia.
di sekolah, di universitas, di kampus-kampus nggak diajarkan ini, saudara-saudara. Apa yang diajarkan Tuhan ini pelajaran yang paling bagus supaya beban kita jadi ringan, beban kita jadi enak. Dua pelajaran yang penting yang Tuhan ajarkan kepada kita. Dan seringkali kita gagal nggak naik kelas kita, gagal kita belajar kepada Tuhan. Pelajaran apa itu? Pertama, pelajaran lemah lembut. Di sekolah kita belum ada kurikulum pelajaran lemah lembut. Yang kedua, pelajaran rendah hati. Ya, dari SD sampai kuliah berapa belum ada pendidikan seorang sarjana, seorang guru spesial untuk belajar rendah hati. Tapi Tuhan melihat, ya, dua hal ini memberikan keberhasilan, dua hal ini untuk mengubah segala beban kita menjadi enak dan ringan. Mulai dari lemah lembut. Ya, payah kali kita untuk lemah lembut. Suami istri kalau masih baik-baik, pelannya suaranya, ya, pelan masih baik-baik. Semakin kurang baik, makin keras suaranya. Semakin berantem, semakin teriak dia. Telinganya tetap saja, dekat-dekat saja, nggak jauh-jauh, saudara-saudara. Tapi lemah lembut ini sulit. Ada bagi kita, kalau aku lemah lembut, kau tokoh-tokohinya aku. Ya, apa namanya, di tokoh-tokohi kau rendahkannya aku. Ya, lemah lembut, saudara-saudara. Dan lemah lembut ini sudah bisa mengubah Tuhan Yesus dengan lemah lembut. Semua beban-bebannya itu menjadi enak dan ringan. Belajarlah. Belajar lemah lembut tidak kepada manusia di apapun di dunia ini. Belajar lemah lembut seperti Yesus lemah lembut. Belajarlah kepada. Coba balik lagi baca ayat itu, Matius 11. Semakin lemah lembut, saudara-saudara, belajar lemah lembut dari Yesus. Jangan belajar lemah lembut menurut suku si ini, suku si anu lemah lembut ngomongnya, tapi sikapnya kasar karena nggak belajar dari Yesus. Banyak orang lemah lembut tapi menurut dunia, menurut daging, tapi lemah lembut seperti Tuhan Yesus. Supaya beban kita jadi enak dan ringan. Yang kedua adalah belajar lemah lembut. Pelajaran apa? Belajar kepada Yesus. Pelajaran apa yang mau kita pelajari dari Yesus? Bergereja kita bertahun-tahun, saudara-saudara. Pelajaran apa kita terima di gereja kita? Apa pelajaran berantem? Ada pelajaran keras hati. Gereja sekarang kan sudah mulai berantem antara jemaat dengan jemaat, pendeta dengan pendeta. Semua nggak mau lemah lembut. Semua menunjukkan aku kuat, aku hebat. Beban berat, saudara-saudara. Dua pelajaran kita setelah kita datang kepada Tuhan. Dua pelajaran kita dari Tuhan. Pelajaran untuk membuat beban kita jadi, beban berat menjadi enak dan ringan. Belajarlah kepadaku. Coba baca ayat 29. Demikian, pikullah aku yang kupasang, dan belajarlah padaku. Apa pelajaran yang Tuhan berikan? Lanjut. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Iya, nggak sulit belajar sama Tuhan Yesus. Dua saja, saudara-saudara. Supaya beban berat kita jadi diganti Tuhan menjadi enak dan ringan. Dua saja pelajaran, tidak terlalu sulit. Ya, belajar lemah lembut. Ya, saya melihat sangat luar biasa orang lemah lembut ini, berkatnya luar biasa. Makanya kita belajar lemah lembut. Ketika dibentak orang kita, turunkan volume suara kita. Ketika dimarahi orang kita diam saja. Tuhan Yesus dibilang, apakah engkau Yesus? Kau bilang mau kau robohkan bait Allah ini. Yesus diam saja. Apakah engkau raja? Yesus diam saja. Selesai, saudara-saudara. Belajar lemah lembut ini membuat beban kita jadi ringan. Beban kita jadi enak. Ya, belajar lemah lembut. Orang kalau jualan lemah lembut banyak Pak pelanggannya. Coba kalau aku aja kalau belanja baru pegang aja udah dimarah-marahi. Wah, dari tadi pegang-pegang aja, besok saya nggak belanja ke situ. Ya. Tapi coba kita belanja lemah lembut, mana Pak, mana ini bagus, ini. Tertarik kita
ketika dengarkan omongannya aja tertarik, oh iya ya, lemah lembut, ya, mendidik anak-anak kita, ya, di pendidikan gak lagi kayak di zaman kami dulu, saudara-saudara. Ini guru-guru ini sudah diajar, ya, mendidik gak kayak dulu lagi. Kalau kami dulu ada apa namanya itu, belebas apa namanya, roll. Jadi kayu-kayu belebasnya itu, oh kalau kami salah tunjukkan tangan begini, harus sakit sekali. Nggak tahu matematika, tlak. Belum lagi ada guru kami, saya di kampung dulu, itu pelajaran dulu, sekarang nggak boleh lagi pakai begitu. Kalau kami dulu guru matematika ini dipanggil, begini, ngerti enggak? Lalu ditanya saya, kau kenal monyet? Katanya, iya Pak, itulah kau, katanya. Coba, itu kasarnya zaman dulu. Ya, tapi sekarang kan diubah, anak-anak kita lemah lembut itu mengerjakan perbuatan bagus sekali, mendidik anak-anak. Kalau kita lemah lembut, ya, berbahagialah orang yang lemah lembut. Matius berapa ini? Matius 5, ya, karena mereka akan coba memiliki bumi. Itu artinya kalau kita lemah lembut, hidup kita di bumi ini aman, damai, sejahtera, enak dan ringan. Tapi coba kalau kita nggak lemah lembut, ya susah kita, nggak enak, berat beban kita. Makanya usahakan saudara-saudara, harus kita lemah lembut. Baca itu Matius 5. Matius 5 ayat 5. Iya, silakan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Iya. Rahasia untuk di bumi ini beban kita enak dan ringan. Berusahalah lemah lembut. Ya, berusahalah lemah lembut, saudara-saudara. Ini akan memiliki bumi. Itu artinya berarti beban kita di bumi ini jadi enak dan ringan. Belajar lemah lembut di rumah, di mana kita berada. Saya harus lemah lembut karena belajar dari Yesus. Belajar dari Yesus. Jangan lemah lembut di luar, di dalam panas. Bukan begitu. Yesus betul-betul lemah lembut. Ya, kalau kita baca cerita Tuhan Yesus, aduh betul-betul dia lemah lembut menghadapi siapapun. Ya, sehingga di bumi ini semua bebannya jadi enak dan ringan. Apalagi pelajaran yang kedua dari Tuhan Yesus, rendah hati. Rendah hati. Ya, mulai dari kita nggak punya apa-apa, rendah hati. Setelah punya sesuatu juga harus rendah hati. Ya, kadang-kadang kita nggak punya sedikit aja udah sombong, udah congkak. Ya, makin berat beban kita, saudara-saudara. Ya, harus belajar rendah hati seperti Yesus rendah hati. Oh, di Alkitab itu banyak berkati, Tuhan sangat senang dengan orang yang rendah hati. Ya, setiap orang rendah hati akan ditinggikan, akan diangkat. Ya, di banyak ayat mengajari kita rendah hati, saudara-saudara. Ya, jangan merasa lebih dari yang lain. Rendah hati itu selalu bilang orang lain lebih hebat dari aku. Itu rendah hati. Jangan bilang oh aku lebih dari dia. Jangan, saudara-saudara. Rendah hati seperti Yesus rendah hati. Betapa indahnya, saudara-saudara, kalau kita belajar rendah hati. Rendah hati itu juga membuat hidup kita makin baik, saudara-saudara. Ya, Mazmur 37 juga berbicara orang rendah hati itu mewarisi negeri. Jadi hidup kita rendah hati, beban berat akan diubah menjadi enak dan ringan. Asal kita rendah hati. Silakan Mazmur 37, silakan ayat yang ke-11. Demikian. Iya. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Coba, orang rendah hati itu mewarisi negeri. Ya, beban berat akan menjadi ringan dan enak, mewarisi negeri. Ditambah lagi, saudara-saudara, dikatakan tadi sejahtera berlimpah-limpah. Ya, ada sejahtera yang berlimpah-limpah dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Sejahtera kita.
Jangan sampai dikenal orang kita, aduh sombong kali perkataannya, malu kita. Ya. Ngomong kita, cakap kita kayak lebih hebat dari yang lain. Ya, nggak sejahtera kita. Ya, tapi mari rendah hati. Rendah hati, selalu menganggap yang lain lebih dari kita. Di ayat membilang begitu, selalu anggap orang lain lebih. Jangan menganggap saya harus lebih hebat, saya lebih hebat. Beban berat kita, saudara-saudara, menganggap orang lain lebih layak. Ya, ayat berapa itu? Ya, itu rendah hati. Ya, direndahkan kita nggak apa-apa. Ya udahlah, biasanya direndahkan bukan karena kau rendahkan nilaiku makin turun, tidak. Ya, belajar kita, saudara. Tuhan Yesus kan direndahkan, dibilanglah dia gila, dibilanglah kau Yesus sok-sokan, kau kenalnya aku saudaramu, kau dari kampung kecilnya, kau direndahkan, tidak apa-apa. Bukan berarti ketika direndahkan nilai kita makin rendah, enggak, biasa saja. Orang rendah hati biasa direndahkan, tidak apa-apa. Direndahkan orang justru diangkat kita. Bisa baca tadi Filipi 2. Ya silakan. Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, ya. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, ya. Yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Itu hebatnya rendah hati itu. Ya, saya sudah tua begini pun selalunya saya bilang walau direndahkan tidak apa-apa. Kerja pun selalu saya rendah hati, nggak pilih-pilih saya kerja karena rendah hati. Kadang-kadang yang muda ku salam duluan, ku hormati, ayo silakan. Itu rendah hati. Ya, dan itu pelajaran, saudara-saudara. Pelajaran dari Yesus. Di dunia nggak kita kenal itu. Di dunia kita mengenal, jangan sampai direndahkan. Kita harus bilang lebih hebat kita. Ya, orang dunia bilang kalau nggak hebat kata kita, hebat omongan kita. Ya, cakap ngomongnya hebat kali, saudara-saudara. Kayaknya dunianya dunia ini. Padahal nggak punya apa-apa. Ya, kalau nggak kalah, jangan dikalahkan kekuatan kita nggak apa, tapi ngomong kita harus hebat, perkataan kita, saudara-saudara, sangat membuat beban berat kita, saudara-saudara. Ya, ada 3 yang harus kita perbuat supaya beban berat Tuhan ganti menjadi enak dan ringan. Pertama tadi datang kepada Tuhan, yang kedua belajar kepada Yesus, pelajaran rendah hati dan lemah lembut. Ya, yang terakhir, saudara-saudara. Ya, apalagi supaya beban berat Tuhan ganti menjadi enak dan ringan. Yang ketiga ini amat penting. Ya, amat penting yang ketiga ini. Apalagi yang ketiga, saudara-saudara, ulang lagi Matius 11 tadi. Ya, Matius 11 tadi kita ulang. Ada 3 supaya beban berat Tuhan ganti menjadi ringan. Pertama, datang kepada Tuhan, tinggalkan beban kita, beban dosa, beban ekonomi, beban masa depan. Tinggalkan. Yang kedua, belajar kepada Tuhan, belajar lemah lembut, belajar rendah hati. Lalu ada pelajaran ketiga yang penting, amat penting, supaya segala beban kita akan menjadi enak dan ringan, saudara-saudara. Coba ulangi baca Matius 11 tadi. Silakan. Ayat 28 mulai. Iya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Iya. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Iya. Jadi yang ketiga, Tuhan kasih pikullah kuk yang kupasang. Jadi 3 tahapannya sudah datang kepada Tuhan, tinggalkan beban. Yang kedua, belajar. Siapa yang mau memikul kuk beban dari Tuhan? Orang rendah hati dan lemah lembut. Kalau dia nggak rendah hati, lemah lembut, tidak akan mampu memikul beban kuk yang Tuhan berikan. Jadi yang ketiga, agar beban berat kita Tuhan ganti menjadi enak dan ringan. Yang ketiga, pikullah kuk yang kupasang. Apalagi ini kuk yang dipasang oleh Tuhan. Bekerja untuk Tuhan dengan tanggung jawab. Beribadah dengan Tuhan dengan tanggung jawab. Nah, ini yang penting, amat penting. Ini puncaknya, saudara-saudara. Kita harus pikul kuk, tanggung jawab, beban.
Puji Tuhan, saudara-saudara diberkati Tuhan, dan saudara sudah melihat bagaimana tanggung jawab kita di pelayanan. Ku itu tanggung jawab untuk beribadah dan pelayanan. Kalau ku lepaskan tanggung jawab ibadah pelayanan, maka ku yang lain yang ada. Tapi selama ku pikul ku yang dari Tuhan, tanggung jawab saya dalam memikul ibadah pelayanan, gak ada ku yang lain. Semua akan ringan kalau kita bertanggung jawab dalam ibadah dan pelayanan. Dan puji Tuhan, jangan kita bilang, aduh udahlah tinggalkan tanggung jawab ibadah pelayanan, masuk kita lagi ke beban yang berat-berat, beban ekonomi, beban seterusnya. Tapi selama kita memikul beban yang Tuhan taruh, terbeban, beban kita beribadah melayani, beban yang lain akan ringan dibuat oleh Tuhan. Makanya saudara beribadah rasa terbeban. Jangan beribadah ya udahlah karena ada waktu beribadah lah. Melayani Tuhan sisa-sisa waktu ini enggak terbeban. Yang terbeban itu apapun halangannya, apapun risikonya, saya harus bertanggung jawab untuk beribadah dan melayani Tuhan. Di Tabernakel, imam-imam bertanggung jawab memikul tabut perjanjian. Sungai Yordan kering, mujizat terjadi karena imam-imam tanggung jawab memikul tabut perjanjian. Ya, orang Israel takut. Aduh, rupanya ada lagi sungai Yordan di sana, negeri perjanjian itu. Siapa yang bisa mengeringkan sungai Yordan? Tuhan katakan, pikul tabut perjanjian, bebanmu akan menjadi ringan. Kapal yang sudah disediakan kapal untuk menyeberang ke sana. Tapi ketika imam-imam pikul tabut perjanjian, kakinya dilangkahkan ke sungai Yordan kering. Beban mereka menjadi enak dan ringan. Saudara yang bertanggung jawab, ya, tanggung jawab kita, pikulan kita, apapun itu ibadah itu nomor satu. Itulah membuat beban kita menjadi ringan. Ya, jangan, aduh ini kebetulan ada job ini hari Minggu, untungnya sangat luar biasa, untung biasa sehari saya ya sejutanya, tapi hari Minggu ini ada job saya ditawarin tinggalkan gereja, hari itu dapat 5 juta. Udahlah, kita kurang tanggung jawab dalam pelayanan Tuhan. Tanggung jawab, pikul aku yang kupasang. Rasa tanggung jawab kita beribadah dan melayani Tuhan. Rasa tanggung jawab kita untuk menunaikan pekerjaan Tuhan, ya, menyelesaikan pekerjaan Tuhan, itu tanggung jawab, saudara-saudara. Dan kalau itu kita lakukan, sungguh sangat luar biasa. Orang yang kerja sama Tuhan, satu tuh ada pekerja kebun anggur. Ya, Tuhan katakan, ayo mari di kebun anggurku, jangan menganggur. Ayo, mau nggak di kebun anggurku beribadah, melakukan pekerjaan Tuhan di kebun anggurnya Tuhan. Yang lain tak mau, aduh gini. Tapi yang mau Tuhan katakan, kalau kau kerja di kebun anggurku, ku kasih kepadamu yang pantas. Jadi kalau kita kerja buat Tuhan, beribadah melayani, selalu yang pantas yang kita dapat, yang pantas kita dapat, yang pantas kita dapat, yang patut yang kita dapat. Tapi kalau enggak kita kerja buat Tuhan, yang enggak pantas, ya penghasilan kita enggak pantas, sudah kerja kita mati-matian, aduh kok kerjaku kok gini gaji saya, enggak pantas ini gajiku gini, mati-matian aku kerja kok untungnya begini, karena tinggalkan ibadah pelayanan. Tapi kalau kita mengutamakan ibadah pelayanan pekerjaan Tuhan, apa kata Tuhan, ku kasih samamu yang pantas. Yang pantas itu yang hebat. Coba anak-anak kita, siapa-siapapun kita yang tinggalkan ibadah pelayanan, dapatnya yang gak pantas-pantas, dapat rezekinya gak pantas, mati-matian kerja digaji segitu, ya. Dapat yang lain semua gak pantas, aduh kok gini, mengecewakan saudara-saudara. Tapi kalian kita yang sudah kerja buat Tuhan, yang melayani Tuhan, mengutamakan pekerjaan Tuhan lebih, Tuhan taruh di hidup kita kuk yang Tuhan pasang. Jangan tolak ini kuk yang Tuhan pasang. Mesti kita bilang, Tuhan, aku sudah datang kepadamu, beban sudah kutinggalkan. Aku sudah belajar lemah lembut rendah hati. Biarlah taruh
ku itu di dalam hidupku. Terbeban aku melayani Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan. Dan pasti yang pantas Tuhan berikan. Ya, pasti anak-anak kita asal utamakan ibadah pelayan. Kau lihat pekerjaanmu yang pantas, perlakuan guru, perlakuan yang lain, semua yang pantas. Karena Tuhan lakukan. Akan kuberikan yang pantas, yang patut. Ya, yang patut, yang layak. Itulah kalau kita beribadah. Coba dicari itu. Makanya mari kita, kadang-kadang yang gak layak yang kita dapatkan, yang gak patut, yang gak pantas kita dapatkan. Karena kita gak mau pikul kuk yang Tuhan kasih. Gak mau kita menghindar. Asal ada pelayan, jangan aku. Asal ada pekerjaan Tuhan, yang lain lah. Jangan. Kita menolak yang pantas. Tapi asal kita mau terima kuk dari Tuhan, yang pantas yang Tuhan akan berikan bagi kita. Ya, di Matius berapa itu? Matius 20. Iya, Matius 20 tentang pekerja di kebun anggur. Kalau saya bisa bersaksi ketika saya melayani Tuhan, selalu yang pantas yang Tuhan berikan, yang patut, yang layak, karena kuk yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Ya, semua yang pantas, yang layak, yang patut. Kalau kita mau mengambil bagian memikul kuk dari Tuhan. Ya, ayat yang keempat. Demikian. Ya. Katanya kepada mereka. Atau ayat 3 dulu, ayat 3. Ya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Ya, ini menganggur, saudara-saudara. Ya, menganggur. Lalu apalagi kata Tuhan? Katanya kepada mereka, ya, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Ya. Dan mereka pun pergi. Coba, yang pantas. Makanya imani, saudara-saudara. Kalau aku memikul tanggung jawab dalam ibadah pelayanan, tanggung jawab dalam pekerjaan Tuhan, yang pantas yang Tuhan akan berikan. Ya, selalu bilang Tuhan, kalau aku kerja, tunjukkan perusahaan yang memberikan pantas gajiku. Ya, kalau aku sekolah, temukan guru-guru semua memperlakukan yang pantas, yang layak, yang patut kepadaku. Yang pantas, yang layak, yang patut. Ya, asal utamakan pekerjaan Tuhan, saudara-saudara. Bersyukur kita. Dan saya selalu melihat itu. Setiap orang yang mengutamakan memikul tanggung jawab dalam ibadah pelayanan, Tuhan kasih yang pantas, yang patut, yang layak. Ya, murid-murid lakukan itu. Semua orang yang melakukan pekerjaan Tuhan, sangat hebat sekali perbuatan Tuhan. Aku akan memberikan yang pantas, akan kuberikan kepadamu, dan mereka pun pergi. Ayo hari ini, ya, kalau mau beban berat kita Tuhan ganti menjadi enak dan ringan. 3 hal yang harus kita lakukan. Pertama, datanglah kepada Tuhan. Tanggapi panggilan Tuhan, berkata, marilah kepadaku. Ya, tinggalkan dosa kita. Kalau kita datang kepada Tuhan, jangan bawa dosamu, jangan bawa sakit penyakitmu, jangan bawa yang beban-beban itu, lepaskan. Ya, beban berat kita akan Tuhan ganti. Mulai datang kepada Tuhan. Yang kedua, belajar kepada Tuhan. Pelajaran apa yang utama yang Tuhan ajarkan bagi kita? Belajar lemah lembut, belajar rendah hati. Setiap kita lemah lembut, rendah hati, mewarisi negeri sejahtera, bahagia, semua beban kita akan menjadi enak dan ringan. Terlebih yang ketiga, kalau kita mau memikul kuk yang Tuhan pasang kepada kita. Kuk apa yang Tuhan pasang? Tanggung jawab kita beribadah dan melayani Tuhan, bertanggung jawab dalam pekerjaan Tuhan. Kalau itu yang kita lakukan, Tuhan ganti beban berat kita menjadi enak dan ringan, karena Tuhan berikan bagi kita yang pantas, Tuhan berikan bagi kita yang patut, Tuhan berikan bagi kita yang layak. Kita akan diangkat Tuhan, beban-beban kita menjadi enak dan ringan, karena ada Tuhan yang selalu bersama kita. Kiranya Tuhan memberkati kita pada siang hari ini. Pemain musik datang ke depan untuk kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan.
hati hamba untuk belajar kita mentaati apa yang Tuhan tuntut bagi kita. Ku tak dapat lakukan, ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima. Pengorbananmu yang mulia jadikanku berharga. Mari pemain musik mempersiapkan diri kita untuk datang di hadapan Tuhan. Kita tanggapi firman Allah ini. Jangan selamanya engkau berbeban berat. Tuhan ingin ganti beban beratmu menjadi enak dan ringan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima. Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Haleluya. Buka hatimu kepada Tuhan. Apapun bebanmu, engkau mengerti firman akan enak dan ringan. Terima kasih Tuhan, engkau baik bagi kami, engkau mengasihi kami Tuhan. Persembahkan kepada
kesehatan jadi ringan, masa depan jadi ringan dan enak. Yesus Engkau Tuhan yang berkuasa. Tiada naik zaman makin susah makin suka. Di dalam Engkau Tuhan kami melihat perbuatan. Kami merasakan kasih Tuhan yang begitu besar. Haleluya. Kuatkan kami Tuhan, biar kami respon kerinduan Tuhan untuk mengumpulkan kami. Karena Engkau berkali-kali merindukan kami untuk berkumpul, untuk datang kepadamu, dilepaskan segala beban kami, berkumpul untuk belajar sampai memikul yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Merasakan beban di dunia ini menjadi enak dan ringan. Kami melihat beban ekonomi kami menjadi ringan, beban masa depan jadi enak. Karena kami datang kepadamu, kami belajar kepadamu, kami memikul kup yang Engkau berikan bagi kami. Apapun pergumulan kami, bukan kami yang menanggung. Pergumulan hidup kami, Kau yang menanggung bagi kami Tuhan. Kami mau menanggapi berkali-kali Kau rindu, Engkau kumpulkan kami. Kami mau dikumpulkan oleh Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang benar, orang-orang kudus, orang-orang pilihan Tuhan. Kami tidak sia-siakan kesempatan yang dari Tuhan ini, tapi kami gunakan sebaik-baiknya ya Tuhan. Kau bukan Tuhan yang selalu Kau cari. Biar Kau temukan di dalamku. Selama ku mau menyenangkan, sebab bersama berarti bagiku. Terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Terima kasih Tuhan, kepada kamilah firman-Mu siang hari ini. Beban berat kami sudah diganti oleh Tuhan menjadi enak dan ringan. Karena kami tanggapi panggilan Tuhan, kami belajar kepada Tuhan, kami memikul kup yang dari Tuhan. Hidup kami bahagia, hidup kami sejahtera, hidup kami sukacita, karena Engkau bersama dengan kami. Kami beda dengan orang dunia, kami anak Tuhan, kami orang percaya, kami berbeda karena Tuhan yang mengadakan perbedaan bagi kami. Berkat-Mu berlimpah, pertolongan Tuhan tepat waktunya, tidak terlambat Engkau. Sungguh kami bersyukur, bahkan ke depan juga, walau dunia ini berubah, keadaan berubah di dunia ini, kasih Tuhan tidak pernah berubah bagi kami. Kasih setia Tuhan begitu kuat bagi kami. Kami bersyukur kepadamu, kami akan memberikan persembahan kami dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Berkali-kali Kau menolongku. Kita naikkan pujian ini, kita berikan persembahan kita.